Pernahkah kalian melihat sebuah warung yang selalu ramai, meskipun warung lain di sekitarnya sepi? Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang aneh dengan makanan yang dijual di sana? Aku akan menceritakan sesuatu yang terjadi di Semarang, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sebuah pasar Ramadan di Semarang, ada seorang penjual lumpia yang setiap tahun selalu laris manis. Padahal, banyak penjual lumpia lain, tapi hanya warungnya yang selalu dipenuhi pembeli. Setiap malam, pembeli mengular panjang, bahkan sebelum azan maghrib berkumandang. Anehnya lagi, tidak pernah ada yang melihat sang penjual memasak atau menggoreng lumpia. Tapi entah bagaimana, setiap orang yang membeli, selalu mendapatkan lumpia yang masih panas dan renyah, seolah baru saja diangkat dari penggorengan. Namanya Pak Darto. Seorang pria paruh baya dengan wajah yang selalu tersenyum. Namun, di balik keramahan itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Seorang pedagang es cendol di sebelahnya, Mas Rifki, mulai curiga. Suatu malam, setelah pasar mulai sepi, Mas Rifki sengaja berdiam diri, pura-pura membereskan dagangannya sambil mengamati warung lumpia Pak Darto. Ia menunggu, ingin tahu kapan Pak Darto akan merapikan dagangannya dan bagaimana dia bisa menyediakan lumpia sebanyak itu setiap hari. Tapi apa yang dilihat Mas Rifki malam itu, membuatnya nyaris menjerit. Di balik gerobak, dia melihat Pak Darto mengambil sesuatu dari dalam panci besar. Bukan adonan lumpia, tapi sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam makanan manusia. Mas Rifki menahan napas. Tangan dan kakinya gemetar saat matanya menatap ke arah panci besar di gerobak Pak Darto. Dalam redupnya lampu pasar yang mulai sepi, ia bisa melihat jelas, tangan manusia mengintip dari balik adonan lumpia yang basah dan berlendir. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa kaku. Pak Darto, yang tadinya sibuk membungkus sesuatu, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, seolah menyadari ada yang mengintip. Mas Rifki buru-buru membungkuk, menyembunyikan diri di balik gerobaknya. Napasnya tersengal. Ia tidak berani mengintip lagi, tapi telinganya menangkap suara aneh dari warung Pak Darto, seperti suara rintihan lirih, suara seseorang yang menahan kesakitan. Pelan-pelan, Mas Rifki merangkak mundur, menjauh tanpa menimbulkan suara. Tapi naas, kakinya menyenggol kaleng kosong, menimbulkan bunyi berdenting yang cukup nyaring di tengah keheningan pasar. Pak Darto langsung menoleh ke arahnya. Mata pria itu menyipit, dan bibirnya yang tadi tersenyum kini berubah menjadi seringai mengerikan. "Kamu, dari tadi di situ," suaranya pelan, tapi dingin. Mas Rifki tidak menjawab. Ia tahu, jika dia tetap di sini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari secepat mungkin, meninggalkan gerobaknya dan tidak menoleh ke belakang. Di kejauhan, ia bisa mendengar langkah cepat Pak Darto mengejarnya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah suara yang terdengar dari warung lumpia itu, suara seseorang berbisik, memanggil namanya. Mas Rifki berlari sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang seperti ingin meledak. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi suara langkah kaki Pak Darto yang semakin dekat membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah kepanikannya, ia melihat sebuah gang kecil di samping pasar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbelok ke sana, berharap bisa bersembunyi. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia bersandar di dinding, menutup mulutnya agar tidak bersuara. Langkah kaki Pak Darto berhenti tepat di depan gang. "Mas Rifki," suara itu terdengar berat, menyeramkan. Mas Rifki menutup matanya erat-erat, berdoa dalam hati agar tidak ditemukan. Tapi tiba-tiba, dari dalam pasar, terdengar suara keras seperti benda jatuh. Suara itu membuat Pak Darto berbalik dan berjalan menjauh. Mas Rifki tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan hati-hati, ia keluar dari gang dan berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya masih gemetar saat ia duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia mulai merasa sedikit tenang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari luar rumahnya, terdengar suara gerobak berderit. Mas Rifki menahan napas. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya perasaannya saja. Tapi suara itu semakin jelas, dan berhenti tepat di depan rumahnya. Lalu, terdengar suara bisikan. "Mas Rifki, kamu lapar? Aku bawa lumpia buat kamu." Mas Rifki membeku. Suara bisikan itu terdengar jelas dari luar rumahnya. "Mas Rifki, buka pintunya." Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pintu depan yang tertutup rapat. Suara gerobak berderit masih terdengar, seolah seseorang sedang mendorongnya maju mundur tepat di depan rumahnya. Lalu, tok, tok,
Tok! Seseorang mengetuk pintunya. Mas Rifki menelan ludah. Tangannya mulai gemetar saat ia meraih ponselnya, ingin menelepon seseorang, siapa saja. Tapi sebelum ia sempat menekan angka, terdengar suara lain, suara sesuatu yang menetes di teras rumahnya. Pluk, pluk, pluk. Pelan-pelan, dengan tubuh yang masih gemetar, ia berjalan ke jendela. Ia mengintip dari celah tirai, dan hampir saja berteriak. Di bawah lampu jalan yang temaram, gerobak lumpia Pak Darto berdiri di depan rumahnya. Tapi yang lebih mengerikan adalah, ada cairan merah menetes dari gerobak itu. Darah segar mengalir dari dalam panci besar yang biasa digunakan untuk menyimpan lumpia. Di sebelah gerobak, Pak Darto berdiri dengan senyum mengerikan. Matanya tajam, menatap lurus ke arah jendela, seolah tahu Mas Rifki sedang mengintip. Lalu, tiba-tiba, brak! Pintu rumah Mas Rifki bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba mendobraknya. Brak! 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 Pintu rumah Mas Rifki terus bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin masuk dengan paksa. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencari sesuatu, apapun, yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Suara ketukan berubah menjadi cakaran. Srek, srek, srek. Seperti kuku panjang yang menggores permukaan kayu. Dari luar, suara Pak Darto terdengar, kali ini lebih menyeramkan. Mas Rifki, lumpiaku masih hangat, ayo buka. Mas Rifki menggeleng keras. Ia tahu, jika ia membuka pintu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tangannya terulur, mengunci ganda pintu dengan gerakan cepat. Lalu, ia mundur, menahan napas. Hening. Tiba-tiba, suara di luar menghilang. Tidak ada lagi suara gerobak berderit, tidak ada lagi suara Pak Darto. Yang ada hanya kesunyian yang mencekam. Mas Rifki menunggu beberapa saat. Tidak ada lagi tanda-tanda seseorang di luar. Dengan hati-hati, ia melangkah ke jendela, mengintip dari celah tirai. Gerobak itu sudah tidak ada. Jalanan sepi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mas Rifki menghembuskan napas lega. Mungkin Pak Darto sudah pergi. Ia melangkah mundur, duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Tapi saat itu juga, kriek, sebuah suara mengerikan terdengar dari dalam rumahnya. Bukan dari pintu depan, tapi dari dapurnya. Seseorang, atau sesuatu, sedang membuka pintu dapurnya dari dalam. Kriek, suara pintu dapur yang terbuka membuat Mas Rifki membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak mungkin, gumamnya. Ia yakin sudah mengunci semua pintu. Lalu, siapa yang masuk ke dapurnya? Perlahan, ia berdiri. Langkahnya gemetar saat berjalan menuju dapur. Rumahnya gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui celah jendela. Ketika ia sampai di ambang pintu dapur, bau anyir menyengat langsung menusuk hidungnya. Bau darah. Tangannya meraba dinding, mencari saklar lampu. Begitu lampu menyala, matanya membelalak lebar. Di lantai dapurnya, ada bekas jejak kaki penuh darah. Jejak itu mengarah ke meja makan. Dan di atas meja itu, ada satu bungkus lumpia. Plastiknya masih hangat. Minyaknya masih menetes. Mas Rifki menelan ludah, mundur perlahan. Siapa yang meletakkan lumpia itu di sini? Tiba-tiba, kertak, kertak. Bungkus lumpia itu bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Dengan tangan gemetar, Mas Rifki meraih sendok di dekatnya, bersiap untuk mempertahankan diri. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu menyembul dari dalam bungkus itu. Jari manusia. Mas Rifki menjerit dan menjatuhkan sendoknya. Dari dalam lumpia itu, jari pucat membusuk mencuat keluar, bergerak-gerak seperti masih hidup. Saat itulah, terdengar suara pelan dari belakangnya. Kamu tahu terlalu banyak, Mas Rifki. Suara Pak Darto. Dan dia berdiri tepat di belakangnya. Mas Rifki merasakan napas hangat di tengkuknya. Suara Pak Darto terdengar lebih berat dan bergetar, seperti bukan suara manusia biasa. Kamu tahu terlalu banyak. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Mas Rifki memberanikan diri berbalik. Dan apa yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Pak Darto berdiri di depannya dengan wajah yang bukan lagi wajah manusia. Kulitnya mengelupas, matanya berlubang hitam tanpa bola mata, dan mulutnya menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Tapi yang paling mengerikan bukan hanya itu. Di belakang Pak Darto, muncul sosok-sosok lain. Mereka seperti bayangan gelap, tinggi kurus dengan tubuh yang menggeliat seperti asap. Wajah mereka tidak jelas, hanya ada lubang hitam menganga yang seolah menghisap cahaya di sekitarnya. Mas Rifki mundur, napasnya tersengal. Apa yang kalian inginkan?
Pak Darto mengangkat tangannya, menunjuk ke meja, ke arah lumpia yang berisi jari manusia itu. Makan. Mas Rifki menggeleng panik. Tidak, aku tidak akan. Tiba-tiba, salah satu bayangan hitam merayap mendekat, tangannya yang panjang meluncur cepat, mencekik leher Mas Rifki. Makan, suara Pak Darto menggema, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Mas Rifki meronta. Cengkeraman bayangan itu begitu kuat, udara seolah tersedot dari paru-parunya. Pandangannya mulai kabur. Di detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu di luar jendela dapurnya. Seorang perempuan tua, dengan tatapan tajam, dan senyum penuh arti. Siapa dia? Dan kenapa dia hanya menonton? Mas Rifki nyaris kehabisan napas. Bayangan hitam itu terus mencengkeram lehernya, sementara Pak Darto dan gerombolan makhluk mengerikan itu semakin mendekat. Makan, suara Pak Darto terdengar seperti ribuan orang berbicara dalam satu mulut. Tapi Mas Rifki tidak bisa bergerak. Tubuhnya lemas, matanya mulai berkunang-kunang. Namun, di tengah keputusasaan itu, pandangannya kembali ke jendela. Perempuan tua itu masih di sana. Tatapannya tajam, seperti sedang menunggu sesuatu. Lalu, tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan mengetuk kaca jendela 3 kali. Tok, tok, tok. Seakan suara itu menggetarkan udara, ruangan langsung bergetar hebat. Pak Darto dan makhluk-makhluk bayangan itu tiba-tiba berhenti. Mereka menoleh ke arah jendela dengan ekspresi marah. Pergi, suara perempuan itu menggema. Tiba-tiba, makhluk-makhluk bayangan itu menjerit keras. Suara mereka melengking, menusuk telinga. Mereka menggeliat, tubuh mereka seolah terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Pak Darto menggeram, matanya yang berlubang menatap perempuan itu penuh kebencian. Kau tidak bisa ikut campur lagi, Nyai. Pak Darto meludah. Tapi perempuan itu tersenyum sinis. Waktumu sudah habis, Darto. Pesugihanmu sudah menuntut bayaran. Sekelebat, muncul bayangan hitam yang lebih besar dari yang lain. Sosok itu merayap dari lantai, menyelimuti tubuh Pak Darto. Tidak, aku belum siap. Aku masih ingin berjualan. Pak Darto menjerit, tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, ia lenyap. Gerobak lumpianya yang tadinya ada di luar rumah kini berubah menjadi kayu lapuk berlumut, seakan sudah puluhan tahun ditinggalkan. Mas Rifki jatuh terduduk, terengah-engah. Perempuan tua itu berjalan masuk ke rumah, menatapnya dengan pandangan penuh arti. Lain kali, jangan pernah mencoba mencari tahu rahasia yang bukan untukmu. Lalu, ia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Mas Rifki yang masih bergetar ketakutan. Malam itu, semuanya kembali sunyi. Tapi sejak saat itu, setiap Ramadan tiba, pasar tempat Pak Darto berjualan tidak pernah ramai lagi. Gerobaknya tak pernah terlihat lagi. Tapi, beberapa orang bersumpah bahwa mereka masih bisa mencium bau lumpia yang anyir dan mendengar suara gerobak berderit. Di tengah malam,